Hai Sobat IMC, apa kabar? Sehat selalu ya? Harus sehat dong ya kan? Kalau misalnya lagi sakit semoga cepat sembuh ya Sobat IMC ya. Oke Sobat IMC, di Indonesia ini biasanya masalah makan bubur aja itu ada tim-timnya ya. Bener ya dok ya? Bener banget. Ada tim bubur diaduk, ada tim bubur nggak diaduk. Bahkan sampai masalah kelahiran atau melahirkan ini ada tim-timnya juga. Ada tim lahiran normal, ada juga tim lahiran operasi sesar. Ini nih akan kita bahas hari ini di IMC Podcast Corner ya, yang tentunya akan menemani Sobat IMC untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru masalah kesehatan. Dan untuk itu sekarang saya sudah bersama Dr. Ari Aldila Pratama, spesialis obgyn. Halo dok. Halo Mbak Leni, selamat sore. Iya. Ini tema kita lahiran normal versus lahiran sesar. Oke. Kamu tim yang mana, Sobat IMC? Tapi dok, kalau dokter sendiri, ya kalau dokter pastinya harus ini ya, harus objektif ya. Yes. Harus melihat dulu masalahnya, apakah si ibu ini bisa melahirkan normal atau melahirkan sesar gitu ya. Nah, kondisi seperti apa sih dok yang memang biasanya mengharuskan atau si ibu ini ada dalam pilihan melahirkan normal atau melahirkan sesar? Kondisinya seperti apa? Oke, jadi mungkin sebelum saya bahas tentang kondisi, saya akan bahas dulu definisinya dulu ya. Lahiran normal itu adalah sesuatu lahiran melalui jalan bawah nih, dalam hal ini adalah vagina. Jadi bayi mau kepalanya duluan ataupun bokongnya duluan, nanti itu lahir lewat bawah, itu dari vagina. Tetapi yang namanya lahiran sesar tentunya itu berbeda, dia nggak lewat bawah, tentunya dari perut, atau kita sebutnya namanya operasi. Nah, dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti misalkan kita membagi dua di sini, yaitu ada indikasi ibu maupun indikasi bayi. Misalkan kondisi ibu adalah darah tinggi yang tidak terkontrol, bahkan sampai kejang, itu kita memang indikasi ke arah sesar, itu contoh satunya. Tetapi kalau misalkan kita bicara tentang kondisi dari indikasi bayi, contoh misalkan bayi itu kan punya ari-ari ya, atau plasenta. Nah, plasenta itu nutupin tuh jalan lahirnya. Nah, tentunya itu adalah indikasi dari operasi sesar. Selain itu, contoh misalkan ada saat ini hamil yang ketiga. Nah, lahiran 1 sama 2-nya itu udah sesar dua-duanya. Tentunya itu tuh tidak bisa untuk lahiran normal. Jadi itu adalah indikasi dari si baby-nya sendiri gitu. Oke, jadi itu yang dilihat ya. Yap. Apakah masalahnya ada di ibunya atau di bayinya, Ya, gitu benar. ya dok ya. Oke, berarti kalau tidak ada masalah-masalah seperti itu, sebenarnya seorang ibu itu bisa melahirkan normal. Harusnya bisa, Mbak. Jadi sebetulnya Tuhan memberikan jalan lahir ya ke wanita. Memang dari dulu itu kebanyakan memang lahiran normal. Tapi nggak tahu nih kenapa sekarang jadi trennya berubah nih, Mbak. Jadi kebanyakan yang lahiran ke arah sesar. Entah banyak saat ini request dari seorang ibu, bahkan mungkin ibu-ibu milenial saat ini banyak tidak tahan sakit gimana ya kontraksi. Nah, itu akhirnya merubah yang tadinya mau normal jadinya ke arah sesar itu. Iya. Tapi sekarang ini nih dok, banyak memang ya yang seperti tadi dokter bilang ya, banyak ibu-ibu yang merasa, aduh, kalau normal kayaknya kebayang sakitnya tuh kayak gimana. Betul banget. Tapi ada juga yang berpikir bahwa sesakit-sakitnya melahirkan normal, pada masa pemulihan itu justru katanya yang normal itu lebih cepat. Ya, benar. Benar ya dok ya? Benar. Jadi gini, kalau misalkan ada plus minusnya. Kalau kita bicara tentang normal, tentunya pada saat proses dari pembukaan, terutama udah pembukaan 4 sampai pembukaan lengkap, wah itu kontraksi ya bener-bener, itu bikin sakit banget. Di situ banyak yang white flag, dok nggak kuat lagi, oke, give up, nah terus akhirnya nyerah, dok bisa nggak ganti ke sesar. Tapi saya pribadi, saya tetap akan motivasi, ini kondisi ibunya bagus, kondisi bayinya bagus, berarti kan masih on track nih. Kalau misalkan sama masih on track, sebisa mungkin kita coba buat lahiran normal. Tapi kalau misalkan memang sudah keputusannya, dok saya nggak kuat lagi, is okay. Yang penting kita sudah memberitahukan plus minusnya apa. Nah, beda dengan sesar. Sesar ya sesuatu bedah. Pada saat prosesnya tentu itu ada yang namanya bedah, itu ada obat anestesi atau obat biusnya. Jadi pada saat prosedur bedah sesar tentunya tidak akan terasa rasa sakit tersebut. Tetapi pasca sesar tersebut mungkin
butuh anti nyeri yang lebih hebat daripada lahiran normal. Lahiran normal mungkin 6 jam udah bisa jalan-jalan, 2 jam juga udah bisa jalan, bahkan udah bisa pipis. Tetapi kalau misalkan lahiran sesar tentunya akan lebih lama gitu. Oke. Ada ini gak sih dok, maksudnya ada inovasi terbaru gak sih ya untuk terutama ibu-ibu yang melahirkannya melakukan operasi sesar gitu kan biasanya di dunia kedokteran pun selalu ada update-nya ya, ada aja caranya bagaimana supaya seorang pasien atau seorang ibu terutama ya yang sedang kita bahas sekarang ini bisa berkurang lah rasa sakitnya. Oke, jadi baru setahun ini ya kira-kira itu kayak ada booming yang namanya ERAS. Nah, ya, ERAS itu tulisannya ERASC ya. yes, betul. Panjangannya Enhanced Recovery After Cesarean Section. Nah, tapi sebetulnya ERAS itu bukan baru setahun ini, Mbak. Tetapi adalah dari tahun 2012 itu sebetulnya ERAS sudah diperkenalkan. Tapi mungkin karena kemarin ada seorang selebritis yang memakai itu dan menggunakan itu sebagai di dunia salah satu media sosialnya, nah jadi itu viral. Nah, jadi kira-kira masyarakat juga baru tahu setahun ini. Sebetulnya ERAS itu udah dari tahun 2012, udah 10 tahun. Nah, itu benar-benar ibaratnya lebih bukan rasa sakitnya aja yang berkurang, tetapi abis itu lebih cepat jalannya sehingga nyusuin anaknya lebih nyaman. Nah, targetnya bukan cepat pulang, tetapi adalah bonding pada bayinya lebih awal. Itu Gitu. yang harus dicatat ya. Yes. Jadi ketika seseorang melakukan ERAS itu bukan karena ya biar cepat pulang deh, gitu ya dok ya. 12 jam pulang sesar gitu ya. Oke. Dok, kita kalau mundur lagi nih dok, kalau misalnya kita mau menentukan melahirkan normal atau sesar, itu kapan sih sebenarnya bisa ditentukan? Oke, tergantung case by case. Jadi misalkan contoh anak pertama nih, anak pertama dari awal bagus-bagus aja nggak ada masalah, tetapi ujung-ujungnya ternyata darah tingginya tidak terkontrol. Berarti kita baru tahu at the end of the pregnancy, berarti akhir-akhir kehamilan baru kita tahu. Kasus juga misalkan ketubannya dari awal bagus, tapi akhir kehamilan dia ketubannya pecah sampai habis. Tentunya dengan air ketuban yang habis tentu itu tidak bisa lahiran normal, takutnya bayi nanti kegencet pada saat kontraksi. Tapi kasus lain ada juga tadi saya sebutkan di awal, plasentanya atau area-area nutupin jalan lahir dari awal. Nah, itu kan tidak akan bisa berubah tuh. Terutama kalau misalkan sudah ada lebih dari 32 minggu tetap di bawah. Nah, itu udah indikasi sesar. Jadi dari start 32 minggu itu kita udah tahu nih plasenta di bawah pasti akan sesar nantinya. Gitu. Tapi kan itu kasus-kasus yang ditemukannya tuh di saat-saat dekat saat melahirkan gitu ya dok ya? Betul. Kalau misalnya mau melakukan sesar dari jauh-jauh hari itu bisa kita rencanakan juga gak sih? Bisa. Jadi kan sesar itu ada indikasi medis, ada indikasi sosial. Indikasi sosial mungkin dari awal udah di request nih, dok, pokoknya saya nggak mau dok lahiran normal, mau sesar aja. Ya bisa, memang udah kita planningkan buat lahiran sesar nanti pada saat 38 minggu biasanya. Tapi beda hal kalau misalkan ini kehamilan yang ketiga, tetapi sudah riwayat sesar 2 kali, tentu kita tidak bisa buat coba normal. Kalau misalkan baru 1 kali riwayat sesar, tentu kita ada namanya VBAC, yaitu vaginal birth after cesarean, yaitu lahiran normal setelah sebelumnya pernah operasi sesar. Oke, jadi misalnya anak pertama melahirkan anak pertama dia sudah sesar, Betul. yang kedua mau normal itu masih bisa ya dok Masih ya? bisa, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Oke, kayak ini ya, kayak mau ikutan undian ya, syarat dan ketentuan berlaku. Benar, makanya baiknya konsultasikan sejak dini, apalagi dari trimester awal udah dikonsultasikan ke dokter obstetrik supaya dipersiapkan untuk lahiran yang normal. Itulah pentingnya kita selalu rutin ya dok ya, memeriksakan kehamilan kita gitu ya dok ya. Yes, Awal-awal itu kan sebulan sekali ya dok? Ya, awal-awal sebulan kali, nanti trimester 3 itu udah 2 minggu sekali, bahkan nanti menjelang kelahiran yaitu 36 minggu lebih, itu udah 1 minggu sekali kontrolnya. Jadi anggapan kalau banyak orang yang bilang melahirkan normal itu katanya memang lebih bagus daripada melahirkan sesar, ini belum tentu juga ya dok? Mungkin saya sedikit setuju kali ya. Selama memang kita memang niatnya atau kalau saya sih selalu bilang sama pasien-pasien saya, yang penting mindset. Begitu mindsetnya sudah oke, saya normal, sesakit apapun akan saya lewati, ya harusnya akan ending dengan bagus. Tetapi yang namanya lahiran normal bukan berarti tanpa resiko, ada juga resikonya robekan jalan lahir yang luas. Nah, tentu ada gawat janin juga bisa bila ketubannya memang udah cukup habis, itu bisa terjadi. Oke. Nah dok, ini di antara
kedua tindakan nih, kedua kelahiran normal dan juga sesar. Sebenarnya ya, sesungguhnya tuh kapan sih kita sebagai ibu boleh beraktivitas lagi? Yang normal dan yang sesar. Pasti kan dokter bilang tadi berbeda ya? Yap, betul. Tentunya berbeda nih. Yang normal itu ibaratnya abis lahiran, abis plasenta dikeluarkan itu udah lega banget, udah enak. Nah tentunya kalau misalkan 2 jam ibu itu bisa pipis, ya bisa jalan-jalan, aktivitas lagi, nggak masalah. Bahkan secara teori dikatakan 6 jam setelah lahiran bisa pulang sebetulnya. Gitu. Tetapi beda kalau misalkan sesar ya. Sesar itu tentunya ada selang pipis yang akan dipasangkan. Dulu sebelum ada ERAS kita masang 1 kali 24 jam. Artinya 24 jam itu ibu nggak bisa miring kanan, miring kiri, duduk nggak bisa. Tetapi sekarang dengan ada metode ERAS kita 6 jam kita udah bisa copot. Diharapkan dalam 6 jam itu ibunya sudah bisa jalan-jalan. Nah, di 6 jam itulah aktivitas dimulai dari gendong bayinya. Tetapi itu hanya terbatas buat berat yang kurang dari 5 kilo. Beda dengan normal. Kalau normal, berat berapapun is okay, nggak masalah. Karena memang bagian perutnya tidak disayat. Oke, iya, oke. Sedikit lagi nih dok, tips untuk sobat IMC nih, untuk supaya bisa melahirkan normal yang pertama, kemudian tips juga untuk sobat IMC yang mungkin punya rencana untuk melahirkan sesar dok. Oke, yang pertama yang normal itu nggak jauh dari mindset ya. Jadi kalau misalkan kita udah niat pingin lahiran normal, tentu mindset kita sesakit apapun akan kita lewatin. Nah itu penting banget dicamkan. Kita sebagai dokter obstin harus ngomong itu berkali-kali dari trimester 1, 2, 3. Karena kalau misalkan nanti pada saat persalinan, udah pembukaan 7 sama pembukaan 8, kita baru ingetin tuh, udah nggak akan didengar sama pasien yang ada sakit terus. Nah, jadi baiknya kita masukkan sugesti itu udah dari awal. Tetapi beda kalau misalkan sesar. Sesar, kalau misalkan ibunya sudah yakin dengan sesar atau memang ada indikasi medis ke arah sesar, kita akan mengingatkan, sekarang udah ada metode namanya ERAS, kenapa nggak kita pakai? Gitu. Senam hamil, ini apakah berpengaruh hanya untuk ibu-ibu yang melahirkan normal atau memang juga diperlukan untuk yang melahirkan sesar dok? Pada prinsipnya senam hamil ada 2 manfaatnya. Satu untuk meringankan gejala sakit-sakit pada pinggang, pada perut, itu satu. Terus yang kedua adalah benar tadi, buat pada saat normal, tentu pernafasan atau pada saat ngeden itu akan dilatih pada saat senam hamil. Gitu. Oke, waduh, ini informasinya singkat, padat, tapi sangat jelas sekali ya dok ya. Amin. Jadi kalau boleh kita tarik kesimpulan, sebenarnya melahirkan normal memang kalau dari sudut pandang dokter itu lebih dianjurkan dengan catatan ya dok ya. Memang melalui hasil pemeriksaan yang dan hasilnya sudah cukup baik gitu ya untuk si ibu gitu. Tapi kalaupun misalnya harus dilakukan operasi sesar, jangan khawatir juga karena sekarang teknologi kedokteran itu sudah semakin maju ya dengan adanya si ERAS ini ya dok ya, sehingga bisa mempercepat penyembuhan dari si ibu, kemudian juga bisa menambah bonding antara ibu dan anak, bukan cuma karena ibunya pengen cepet-cepet pulang aja. Ya, benar. Oke, jadi sobat IMC tim yang mana sekarang? Tim lahiran normal atau tim operasi sesar? Manapun yang terbaik ya. Yang penting anaknya, ibunya sehat ya dok ya. Yes. Anak ibu sehat, ibunya happy, dokternya juga happy. Dokter obstin juga happy ya. Oke dok, terima kasih banyak untuk bincang-bincang kita hari ini seputar lahiran normal versus operasi sesar ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema-tema seputar masalah obgyn ini yang lebih menarik lagi ya dok ya. Oke. Sobat IMC, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Dr. Ari Aldila Pratama, spesialis obgyn. Kita tadi bicara tentang lahiran normal versus operasi sesar. Mudah-mudahan buat sobat IMC yang lagi galau nih, lagi memasuki usia kehamilan yang hampir melahirkan, masih bingung gitu ya mau melahirkan normal atau sesar, sekarang sudah terjawab ya. Oke, kalau gitu Leni Diandra pamit dulu. Kita ketemu lagi di IMC Podcast Corner dengan tema-tema yang tidak kalah menarik, masih bersama dengan Rumah Sakit IMC yang tersebar di 6 wilayah ya. Dan jangan lupa juga buat sobat IMC yang butuh informasi tentang Rumah Sakit IMC, follow Instagramnya @rs.imc. Udah follow belum dok? Sudah dong. Udah ya, wajib ya. Wajib harus itu. Terus jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita di RSIMC. Boleh like, komen, dan ajak teman-temannya buat nonton bareng-bareng ya. Oke, saya Leni Diandra, sampai jumpa. See you.